Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Andriani. Saya Sumarlin. Saya Rika Fitila. Saya Ahmad Fatwani. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang landasan psikologis dalam bimbingan konseling. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Di sini kami akan menjelaskan mengenai landasan psikologis dalam bimbingan konseling. Landasan psikologis dalam bimbingan konseling adalah suatu landasan yang dapat memberikan pemahaman, dapat memberikan informasi kepada seorang konselor tentang perilaku atau tentang keadaan daripada kliennya. Dalam landasan psikologis ini ada beberapa hal yang harus diketahui. Di antaranya, pertama harus mengetahui tentang motif. Motif adalah suatu yang sangat berperan penting dalam terjadinya sebuah perilaku seseorang. Karena pada dasarnya tidak ada perilaku seseorang yang tidak didasari oleh sebuah motif. Adapun pengertian motif menurut beberapa ahli, pertama di sini menurut Kaplan mengemukakan bahwa motif adalah suatu kekuatan yang ada pada diri individu yang dapat melahirkan, menjaga, dan mengarahkan kepada suatu tujuan. Yang kedua, menurut Abin Syamsuddin Ma'mun mengemukakan bahwasanya motif adalah suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak ke arah suatu tujuan. Baik, dari kedua pendapat ahli ini kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwasanya motif adalah suatu kekuatan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah pengelompokan motif-motif menurut para ahli. Ada beberapa pengelompokan yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, pengelompokan motif primer dan sekunder. Yang pertama di sini adalah motif primer. Motif primer biasanya juga disebut dengan motif dasar. Disebut motif dasar karena berasal dari kebutuhan-kebutuhan biologis. Di antaranya yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan biologis adalah yang pertama dorongan fisiologis. Yang termasuk dalam dorongan-dorongan fisiologis ini di antaranya dorongan untuk makan, dorongan untuk minum, dorongan untuk bergerak, dorongan untuk beristirahat, dorongan untuk meneruskan keturunan, dan sebagainya. Yang kedua yang termasuk dalam motif primer ini adalah motif umum dan motif darurat. Yang termasuk dalam motif umum dan motif darurat ini diantaranya pertama perasaan takut, yang kedua dorongan kasih sayang, dan lain-lain. Selanjutnya motif sekunder. Motif sekunder biasanya juga disebut dengan motif sosial. Disebut motif sosial karena manusia hidup bersosial dengan manusia yang lain, karena itu disebut juga dengan motif sosial. Motif sosial ini adalah suatu motif yang dipelajari. Artinya, motif ini berkembang sesuai dengan pengalaman. Adapun yang mempengaruhi perkembangan daripada motif ini adalah diantaranya peradaban, adat istiadat, dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat di mana individu tersebut berada. Adapun yang termasuk dalam motif sekunder ini diantaranya adalah motif untuk belajar ilmu pengetahuan, motif untuk berprestasi, motif untuk mengejar suatu kedudukan, motif-motif objektif diantaranya eksplorasi, manipulasi, dan menaruh minat. Ya, selanjutnya pengelompokan yang kedua menurut Woodward dan Marquis. Termasuk dalam motif umum dan motif darurat ini diantaranya pertama perasaan takut, yang kedua dorongan kasih sayang, dan lain-lain. Selanjutnya motif sekunder. Motif sekunder biasanya juga disebut dengan motif sosial. Disebut motif sosial karena manusia hidup bersosial dengan manusia yang lain, karena itu disebut juga dengan motif sosial. Motif sosial ini adalah suatu motif yang dipelajari. Artinya
daripada motif ini adalah diantaranya peradaban, adat istiadat, dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat di mana individu tersebut berada. Adapun yang termasuk dalam motif sekunder ini diantaranya adalah motif untuk belajar ilmu pengetahuan, motif untuk berprestasi, motif untuk mengejar suatu kedudukan, motif-motif objektif diantaranya eksplorasi, manipulasi, dan menaruh minat. Ya, selanjutnya pengelompokan yang kedua menurut Woodward dan Marquis mengemukakan bahwasanya motif dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, motif atau kebutuhan. Menurut Woodward dan Marquis, motif dapat dikelompokkan atau dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, motif atau kebutuhan organis yang meliputi seperti tadi makan, minum, bergerak, dan sebagainya. Yang kedua, motif darurat seperti menyelamatkan diri, membalas, menyerang, dan sebagainya. Dan motif yang ketiga adalah motif objektif. Adapun yang termasuk dalam motif objektif ini, yang pertama, motif untuk melakukan atau melakukan penyelidikan. Motif ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran yang objektif. Yang kedua, motif manipulasi. Motif manipulasi adalah dorongan untuk melakukan atau menggunakan sesuatu dari lingkungan untuk keberlangsungan hidup. Yang ketiga, motif intern atau motif menaruh minat atau memfokuskan pada suatu kegiatan seperti olahraga, kesenian, dan sebagainya. Pembagian motif berikutnya berdasarkan galarannya. Motif dibagi menjadi 2, motif intrinsik dan ekstrinsik. Motif intrinsik adalah motif yang tidak memerlukan rangsangan dari luar karena pada dasarnya ada pada diri individu tersebut. Contohnya, seorang mahasiswa rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena takut kepada orang tua, bukan karena takut dianggap malas oleh teman-temannya, tetapi karena memang sudah ada pada dirinya niat yang tulus dan ikhlas. Yang kedua ada namanya motif ekstrinsik. Motif ini adalah motif yang membutuhkan rangsangan dari luar. Contohnya ketika seorang mahasiswa rajin belajar karena minggu depan akan ada ujian, seperti itu. Atau contoh lainnya, seorang mahasiswa rajin kuliah karena pacarnya sekelas dengannya. Poin berikutnya adalah bagaimana cara mengukur motif. Untuk mengukur motif ini tentu tidak bisa langsung diamati karena motif itu sendiri bukanlah benda, tetapi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengukur motif ini. Di antaranya melihat dari beberapa indikator. Yang pertama, frekuensi. Sering tidaknya seorang melakukan kegiatan tersebut, atau devosi, pengorbanan apa yang dilakukan dalam kegiatan tersebut. Adapun poin berikutnya adalah hal-hal yang dapat meningkatkan motif, diantaranya bisa menciptakan situasi kompetisi, itu persaingan baik dengan prestasi sendiri ataupun prestasi orang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri kedua akan menyampaikan tentang konflik dan frustasi. Yang pertama, masalah konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai suatu perasaan atau keadaan psikis di mana terjadi pertentangan batin di antara dua pilihan. Konflik dapat berupa kebingungan, kebimbangan, atau keadaan dilematis di mana seseorang harus memilih salah satu dari beberapa konflik untuk menyelesaikan masalahnya. Secara umum, konflik dibagi menjadi 2, ada yang negatif dan ada yang positif. Akan tetapi di sini konflik dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ialah konflik mendekat dan mendekat. Maksud dari konflik mendekat-mendekat adalah terjadinya pertentangan batin
di antara dua pilihan yang sama-sama disenangi. Motif ini disebut dengan, atau konflik ini disebut dengan motif positif. Yang bagian kedua, konflik menjauh dan menjauh. Maksud dari konflik menjauh dan menjauh di sini adalah terjadinya tekanan batin di antara dua pilihan yang tidak disenangi. Biasanya konflik ini disebut dengan konflik negatif. Bagian yang ketiga adalah konflik mendekat dan menjauh. Di sini seseorang itu dihadapi dengan dua pilihan sehingga terjadi pertentangan batin. Pilihan pertama ialah kepada sesuatu yang disenangi, dan pilihan kedua kepada sesuatu yang tidak disenangi, sehingga seseorang itu harus memilih di antara dua pilihan yang disenangi maupun yang tidak disenangi tersebut. Dan bagian kedua adalah frustasi. Frustasi merupakan suatu keadaan psikis yang terjadi akibat kegagalan atau kekecewaan yang terulang-ulang dalam frekuensi yang sangat kuat, sehingga dapat mengganggu kestabilan perilaku dan psikisnya. Frustasi juga dapat dimaknai sebagai kegagalan atau kekecewaan yang terjadi akibat tidak tercapainya sebuah harapan. Tentu, fenomena ini memunculkan sebuah kekecewaan mendalam dan dapat mengganggu keadaan psikisnya. Individu tersebut akan menjadi sedih, murung, bahkan tidak melakukan aktivitas sedikit pun. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan frustasi. Frustasi juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, frustasi lingkungan. Frustasi lingkungan merupakan frustasi yang muncul disebabkan oleh kondisi lingkungan yang mengecewakan. Bisa dikatakan bahwa watak atau perilaku seseorang itu ditentukan dari baik dan buruknya keadaan lingkungan tempat tinggal individu tersebut. Bagian yang kedua, frustasi pribadi. Frustasi pribadi merupakan jenis frustasi yang muncul karena adanya kesenjangan antara harapan dan ketidakmampuan atau kenyataan yang dimiliki oleh individu tersebut. Biasanya dikatakan bahwasanya harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Bagian yang ketiga adalah frustasi konflik. Frustasi ini muncul karena adanya berbagai konflik dalam diri individu. Biasanya konflik ini terjadi berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang sehingga memunculkan sebuah frustasi. Dua kondisi di atas, yaitu konflik dan frustasi, jika dibiarkan terus-menerus dalam diri seseorang akan memunculkan permasalahan mental dan kejiwaan. Maka untuk mencegah hal tersebut dibutuhkan layanan bimbingan, terutama dalam dunia pendidikan. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya tentang sikap dalam landasan psikologis. Nah, kenapa kita harus mengetahui sikap dari seorang individu atau klien? Karena konselor perlu memahami tentang konsep sikap, karena sikap sangat memengaruhi warna perilaku individu atau klien kita. Nah, atau dapat dikatakan bahwa perilaku individu merupakan perwujudan dari sikapnya. Nah, untuk mengubah perilaku individu dari positif ke negatif adalah salah satu tujuan dari bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya pengertian sikap. Nah, saya ingin mengutip pendapat dari seorang ahli yang bernama Sarlito. Menurutnya, sikap adalah merupakan suatu tingkatan afeksi, baik merupakan positif maupun negatif dalam hubungannya dengan objek-objek psikologis. Contohnya seperti simbol, frase, lembaga, cita-cita, dan orang. Nah, selanjutnya adapun unsur-unsur atau komponen dari sikap. Yang pertama ada yang namanya unsur kognisi. Unsur kognisi ini adalah unsur yang terdiri atas keyakinan atau pemahaman individu terhadap objek-objek tertentu. Yang kedua ada yang namanya unsur afeksi, feeling atau perasaan. Nah, unsur ini menunjukkan perasaan yang menyertai sikap individu tersebut terhadap suatu objek tertentu. Yang ketiga, adanya namanya unsur kecenderungan bertindak atau action tendency. Unsur ini meliputi seluruh kesediaan individu untuk bertindak atau mereaksi terhadap objek tertentu tersebut.
selanjutnya ada ciri-ciri sikap, yang dimana menurut Sarlito dalam sikap selalu terdapat hubungan antara subjek dan objek. Sikap tidak kita bawa sejak lahir, melainkan sikap terbentuk dari pengalaman-pengalaman tempat tinggal dari individu tersebut. Nah, sikap bisa berubah sesuai dengan keadaan di sekitar individu yang bersangkutan pada saat-saat tertentu atau pada saat-saat yang berbeda. Dalam sikap terdapat suatu faktor motivasi dan perasaan. Inilah yang membedakannya dengan pengetahuan. Selanjutnya, sikap tidak menghilang walaupun kebutuhan kita sudah terpenuhi. Pembahasan selanjutnya yaitu pembentukan sikap. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa sikap tidak kita bawa sejak lahir, melainkan dibentuk dari pengalaman-pengalaman tertentu atau dari lingkungan sekitar kita. Nah, di sini menurut seorang ahli yang bernama Sartain, ada 4 faktor yang bisa mempengaruhi terbentuknya sikap. Faktor yang pertama ada yang namanya faktor pengalaman khusus atau specific experience. Hal ini berarti bahwa sikap terhadap suatu objek itu terbentuk melalui pengalaman khusus. Nah, faktor kedua ada yang namanya faktor komunikasi dengan orang lain atau communication with other people. Nah, di sini banyak sekali sikap individu yang terbentuk disebabkan oleh adanya komunikasi dengan orang lain. Nah, komunikasi itu baik secara langsung face to face maupun tidak langsung, yaitu melalui media massa seperti koran, film, terus radio, TV maupun majalah. Nah, faktor yang ketiga ada yang namanya faktor model. Di sini banyak juga sikap terbentuk terhadap sesuatu itu melalui jalan mengimitasi atau meniru. Di sini artinya seorang individu itu meniru orang lain yang disukainya. Nah, seperti orang tua, guru, pemimpin, maupun bintang film. Yang keempat, ada yang namanya faktor lembaga-lembaga sosial atau institusional. Nah, suatu lembaga juga dapat menjadi sumber yang mempengaruhi terbentuknya sikap, seperti lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan sebagainya. Oke, materi selanjutnya ada perubahan sikap. Sebelumnya kita telah membahas tentang pembentukan sikap. Nah, ternyata dari faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap tersebut, ternyata ketika kita sudah membentuk sikap kita, maka sikap itu juga dapat berubah karena sikap merupakan aspek psikis yang dipelajari, maka sikap itu juga dapat berubah. Nah, perubahan sikap ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor tertentu. Nah, menurut seorang ahli, Mick Guire, perubahan sikap dipengaruhi oleh 4 faktor. Nah, yang pertama, learning theory approach atau pendekatan teori belajar. Nah, pendekatan ini beranggapan bahwa sikap itu berubah disebabkan oleh proses belajar atau dari materi-materi yang kita pelajari. Nah, faktor yang kedua ada yang namanya perceptual theory approach atau pendekatan teori persepsi. Nah, pendekatan teori ini beranggapan bahwa sikap seseorang berubah bila persepsinya terhadap objek itu juga ikut berubah. Yang ketiga, ada yang namanya consistency theory approach atau pendekatan teori konsistensi. Nah, dasar pemikiran dari pendekatan ini adalah bahwa seseorang itu akan berusaha untuk memelihara harmoni intensionalnya, yaitu keserasian atau keseimbangan, kenyamanan dari dirinya. Apabila keserasian itu atau kenyamanan itu terganggu, maka seorang individu akan menyesuaikan sikap dari perilakunya demi kelestarian harmoninya itu atau demi kenyamanan dari lingkungannya itu. Nah, yang terakhir ada yang namanya functional theory approach atau pendekatan teori fungsi. Nah, menurut pendekatan teori ini bahwa sikap seseorang itu akan berubah atau tidaknya sangat bergantung pada
hubungan fungsional atau kemanfaatan objek itu bagi dirinya atau pemenuhan kebutuhan dirinya tersebut. Baiklah, mungkin itu sedikit pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Jadi di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 67 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang proses kejadian setiap individu yang melalui tahapan dan perkembangan. Jadi dari dalam kandungan hingga lahir. Jadi setiap individu itu memiliki tahapan mulai dari dia anak-anak, remaja, dewasa, dan itu semua mengarah pada proses perkembangan dan pertumbuhannya. Nah, jadi ada 3 hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Yang pertama namanya hereditas. Hereditas itu karakteristik atau bawaan sejak lahir yang diturunkan oleh orang tua, atau dalam arti lain sifat genetik yang diwariskan oleh orang tua. Nah, contohnya misalnya kalau ayahnya humoris atau kalau ibunya cantik, otomatis itu akan menurun ke anaknya. Nah, itu sesuai yang disabdakan Nabi, setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. So, kita sebagai calon-calon orang tua nih, kita perbaiki diri kita dari sekarang. Jadi karena apa? Sifat baik kita akan menular ke anak kita, begitu juga sifat buruk kita. Gitu. Nah, yang kedua, faktor lingkungan. Nah, di dalam faktor lingkungan ini ada pembagiannya. Ada 3 pembagian. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, sekolah. Dan yang ketiga, masyarakat. Nah, faktor yang paling penting, yang paling harus baik adalah faktor keluarga. Karena keluarga menentukan baik atau buruknya seorang individu. Jika dalam keluarga itu pendidikannya baik, maka baik pula yang akan dihasilkan. Tapi jika buruk, maka anak itu akan berubah menjadi anak yang buruk. Jadi kita sebagai orang tua harus paham bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara mengasuhnya. Jadi tidak sekedar nikah terus punya anak, tapi kita juga benar-benar punya ilmunya. Karena menikah seumur hidup kan, menikah seumur hidup. Nah, kita juga pasti perlu ilmu. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar untuk jadi ibu dan ayah yang baik untuk anak-anak kita kelak. Nah, yang kedua, faktor yang mempengaruhi adalah faktor sekolah. Nah, jadi penting ketika pendidikan di dalam rumah sudah baik atau di dalam keluarga itu sudah baik. Nah, penting untuk setiap orang tua memperhatikan lingkungan yang ada di sekolahnya. Jadi cara kita agar lingkungan yang di dalamnya kita ingin anak kita menjadi baik, kita harus menyekolahkan anak kita di tempat yang baik. Nah, lingkungan sekolah yang baik, karena di lingkungan sekolah itu anak akan berinteraksi dengan teman-temannya. Jangan sampai anak kita berteman dengan anak-anak yang kurang baik, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa seseorang itu sesuai dengan agama temannya, maka lihatlah dengan siapa ia bergaul atau berteman. Jadi penting untuk kita guys, kalau punya anak, sekolahinnya di tempat-tempat yang bagus ya, di tempat yang baik lah gitu, agar supaya anak kita bisa menjadi baik. Karena lingkungan sekolah itu pendorong dia untuk menjadi baik. Di banyak orang tua sekarang yang kurang memperhatikan pendidikan anaknya, yang penting sekolah udah. Akhirnya apa? Walaupun kita sudah bersusah payah mengajarkan dia ini di rumah, tapi ketika dia keluar, dia bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Nah, otomatis ketika dia pulang, dia akan membawa kebiasaan yang di sekolahnya kayak gitu. Dan yang ketiga itu lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat ini penting
karena anak akan bergaul di sana, anak hidup di dalamnya, dan itu akan mempengaruhi kepribadian seorang anak. Jadi pilihlah lingkungan yang baik, tetangga-tetangga yang baik kalau bisa. Kalau emang di lingkungan masyarakatnya itu dia buruk, segera tinggalkan. Karena apa? Karena itu lebih baik daripada kita harus menahan lelahnya mendidik anak di rumah, tapi pas di lingkungan masyarakatnya, karena kenal dengan lingkungan masyarakatnya, dia berubah menjadi anak yang kurang baik. Nah, yang ketiga, udah ya, 1, 2, 3, udah. Nah, yang terakhir, peran kematangan. Nah, peran kematangan ini dimana peran ketika anak sudah bisa menjalankan perannya sebagai seorang individu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, langsung aja ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.